Pemerintah memastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau KIP kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran yang sudah dialokasikan untuk KIP kuliah tidak dipotong atau dikurangi sedikit pun. Pemangkasan anggaran terjadi di mana-mana, tak terkecuali di pos pendidikan tinggi atau Dikti. Di hadapan anggota Komisi 10 DPR RI Rabu 12 Februari 2025, Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro mengungkap bahwa anggaran beasiswa KIP kuliah ikut terdampak pemangkasan. Anggaran KIP kuliah pagu awalnya 14,6 triliun rupiah. Kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar 1,3 triliun atau 9%. Menteri Satrio mengaku sudah mengusulkan agar anggaran KIP kuliah dipulihkan atau tidak dipangkas. Ada KIP kuliah, pagu awalnya 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar 1,31 triliun, 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi. Apa yang disampaikan Menteri Satrio kini telah direspon Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bendahara Negara memastikan beasiswa KIP kuliah tidak dilakukan pemotongan. Anggaran tetap sebesar 14,6 triliun rupiah. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Saat ini terdapat 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 14,6 triliun rupiah. Dengan dibatalkannya efisiensi KIP kuliah ini, Menkyu meminta para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kemana sebetulnya anggaran efisiensi akan mengalir? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, dan juga ekonom UI Fitra Faisal Hastiadi. Selamat malam, Kang Ujang, Mas Fitra. Selamat malam, Mbak Sylvia, Bang Fitra. Oke. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah di Prime Time News. Waalaikumsalam. Kang Ujang, tadi Menkyu di DPR mengatakan efisiensi anggaran tidak mengurangi ya total belanja negara, melainkan hanya pengalihan belanja saja untuk keperluan-keperluan lain. Dan salah satu keperluan lain itu adalah program MBG. Tapi kan pasti banyak nih item keperluan lainnya. Itu apa saja, Kang? Ya, Pak Presiden selalu mengatakan ya dalam berbagai kesempatan, terakhir Pak Presiden mengatakan di Forum International World Government Summit 2025 melalui virtual ya, acaranya di Dubai, bahwa penghematan keuangan negara dari program-program yang tidak jelas gitu ya di APBN itu digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis. Tentu Pak Presiden yang mengetahui persis apa yang menjadi kebijakan beliau. Yang jelas keberpihakannya untuk kepentingan rakyat ya, mendanai inisiatif yang lebih strategis. Yang kedua berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ya kalau misalkan ada penghematan, ada efisiensi ATK saja yang 40 triliun lebih, itu kan bisa digunakan untuk membeli gabah jutaan petani Indonesia. Itu lebih terasa bagi petani di Republik ini. Lalu juga untuk membantu pupuk ya, subsidi pupuk itu juga lebih terasa juga bagi petani. Lalu juga untuk membangun sekolah yang ambruk ya, merenovasi itu lebih terasa juga bagi seluruh anak-anak Indonesia, bagi ibu bapak guru, bagi seluruh rakyat di penjuru negeri. Jadi hal-hal yang seperti itu ini
akan diprioritaskan oleh Bapak Prabowo karena memang yang keberpihakan kepada publik, keberpihakan kepada rakyat akan menjadi prioritas bagi Bapak Presiden. Oleh karena Baik, itu, Kang Ujang kami yakin menyebutkan beberapa contoh ya dari baru 2 kementerian tadi saya mencatat, misalnya di pertanian ada pupuk, kemudian juga tadi di Kementerian Pendidikan mungkin yang terkait dengan membangun sekolah yang ambruk atau itu bahkan di PUPR. Tapi item-item detailnya itu kan tidak tergambar Kang Ujang pada saat ada proses rekonstruksi anggaran antara KL dengan DPR. DPR saja mempertanyakan, belum tahu itu efisiensi anggaran di tiap KL itu untuk apa saja. skema besarnya kan begini, Mbak Sylvia. Ada 8 astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 PHTC, program hasil terbaik cepat. Oleh karena itu ya seluruh kebijakan dari Bapak Presiden akan merujuk kepada hal-hal ini. Jadi apa yang menjadi PHTC dari Bapak Presiden, apa yang menjadi astacita dan program prioritas, ya ini yang akan menjadi alur arah kebijakan Bapak Presiden ke depan. Jadi tidak usah khawatir, kami akan bekerja dengan baik untuk memastikan apa yang menjadi efisiensi dari APBN itulah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi dialihkan lebih kepada hal-hal yang produktif untuk kepentingan publik, yang misalkan perjalanan dinas, rapat-rapat gitu ya, yang dianggap kurang produktif itu, yang dianggap tidak efisien itu akan lebih dimaksimalkan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu kepentingan rakyat. Itu yang ingin didorong oleh Bapak Presiden, karena Pak Presiden selalu mengutamakan kepentingan rakyat yang lebih dulu. Baik, saya bergeser dulu ke Mas Fitra ya. Mas Fitra, kata kuncinya dari Kang Ujang adalah tidak usah khawatir karena efisiensi anggaran itu akan diprioritaskan untuk program-program prioritas yang substansial buat masyarakat. Nah, benarkah menurut Mas Fitra, iya kita tidak perlu khawatir, sementara kita tidak tahu juga rincian secara detailnya itu efisiensi anggaran mau digunakan untuk apa saja? Iya Mbak Sylvia, kalau kita bicara mengenai efisiensi, sebenarnya saya melihatnya juga dari luar, dari market, ini harusnya baik ya persepsi awalnya. Karena apa? Karena ini adalah untuk meminimalkan risiko defisit tahun 2025. Kalau risiko defisit membesar berdasarkan beberapa perhitungan, termasuk perhitungan saya, yang bisa kemudian membengkak sampai 800 triliun, artinya 2,9% dari GDP, itu kemudian bisa memperparah ya kinerja fiskal kita sehingga menjadi perspektif negatif bagi para investor, dan pada akhirnya akan menekan nilai tukar dan juga indikator-indikator makro lainnya. Nah, ketika efisien, maka ini kan menjadi lebih terkontrol gitu ya. Cuma permasalahannya adalah ada persepsi-persepsi yang salah kaprah dan kemudian pada akhirnya market menjadi negatif ya. Kalau kita lihat ada tekanan terhadap rupiah, tekanan terhadap harga saham terutama ya dalam beberapa hari terakhir karena sentimen domestik. Karena kalau kita lihat sentimen global itu masih relatif jinak ya, karena Trump belum mengeluarkan statement apapun yang cukup ekstrim. Artinya yang membuat merah market kita sekarang adalah sentimen-sentimen negatif berupa mispersepsi tadi, ketakutan dari purwarupa kebijakan yang belum terjadi, masih beredar di pikiran, tapi kemudian persepsi-persepsi negatif sudah terbentuk. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini kan bukan dipotong anggarannya ya, tapi kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang produktif. Nah, kalau saya berusaha untuk berpikir secara induktif, apa yang kemudian ingin dilakukan pemerintah adalah ya ingin menggesa sektor-sektor yang bisa memacu konsumsi. Kalau kita melihat di kuartal 1 tahun lalu misalnya tahun 2024, sektor konsumsi itu yang bisa kemudian membuat perekonomian kita tumbuh 5,11%, artinya di atas pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Nah, oleh karenanya saya juga melihat bahwa di tahun ini fokusnya adalah ke sektor konsumsi yang mana pada akhirnya menimbulkan ya dampak pengganda ekonomi yang juga tinggi begitu kan. Tadi seperti yang disampaikan Kang Ujang misalnya, masa ada pengeluaran buat ATK 40 sampai 50 triliun, itu kan konyol gitu kan. Nah, anggaran-anggaran seperti ini yang seharusnya kemudian dialihkan fungsikan kepada sektor-sektor yang lebih prioritas. Secara semantik lagi kalau saya bisa melihatnya adalah ya fokus kepada misalnya tadi makan bergizi gratis, food estate. Kemudian kita bisa bicara juga dengan revitalisasi pendidikan dan sekolah. Karena dalam hal ini kita bicara mengenai dua aspek sekaligus, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Investasi SDM, yaitu konteks intertemporal. Bagaimana kita bisa mendidik generasi kita, bisa memberi makan generasi muda kita sehingga nanti efeknya 10-15 tahun ke depan.
Ya, dan berikutnya adalah aspek di jangka pendek. Bagaimana pengadaan revitalisasi sekolah itu? Artinya adalah menggesa ekonomi juga di jangka pendek. Bagaimana kemudian pengadaan makan bergizi gratis? Kalau kemudian menggunakan aspek-aspek lokal, bisa memberdayakan UMKM lokal, itu seharusnya juga bisa berdampak ekonomi, yang mana dampaknya dalam beberapa perhitungan bisa 0,3 sampai 0,3%. Artinya tahun ini kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 5,3% kalau itu terjadi gitu kan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sumitro, Bapaknya Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu, bahwa inefisiensi anggaran itu selalu tersedia 30% ya minimal. Nah ini kan baru less than 10% ya dari APBN kita yang kalau dari sisi penerimaan 3.000 triliun ya, dari sisi pengeluaran 3.600 triliun. Itu saja sebenarnya tidak ada yang dikurangi, tapi sebenarnya dialih fungsikan gitu ke tempat lain yang lebih prioritas. Ya sudah Apakah seharusnya menjadi kita tidak masalah, takut. Mas Fitra, apakah menjadi masalah ketika kita tidak tahu dialih fungsikan atau refocusingnya itu untuk apa saja? Apakah itu yang akhirnya menjadi masalah? Iya, makanya pemerintah dalam hal ini harus firm and clear. Menteri Keuangan harus menceritakan ini sebenarnya anggaran yang buat apa. Memotong anggaran itu adalah stage pertama. Mungkin bukan memotong ya, tapi mengalokasikan anggaran adalah stage pertama. Tapi anggaran itu digunakan untuk apa? Saya sebagai pengamat hanya bisa menduga-duga. Tadi yang saya sarankan adalah yang bisa kemudian menimbulkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana itu kaitannya dengan sektor konsumsi. Tapi tentunya pemerintah dalam hal ini harus mampu untuk menjelaskan item-itemnya di mana saja. Ini untuk makan bergizi gratis, berapa puluh triliun. Kalau kemarin dari pembahasan awalnya kan Pak Zulhas pingin tambahan 100 triliun. Ya sudah, kalau misalnya memang itu yang terjadi, ya sudah kemudian diumumkan saja bahwa 100 triliun itu adalah untuk kemudian makan bergizi gratis. Kemudian 100 triliun yang lain adalah untuk kemudian membuka fasilitasi pendidikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Itu kan kemudian bisa disampaikan ya. Nah ini yang kemudian mungkin menurut saya agak kurang dari pemerintah. Nah itu dia, ada yang kurang dari pemerintah dalam penyampaiannya, Kang Ujang. Kalau kita tahu 306 triliun itu efisiensi anggaran untuk apa saja, mungkin masyarakat akan lebih bisa menerima kebijakan ini. Betul, betul. Kan karena yang beredar di masyarakat selama ini adalah anggaran dipotong seolah-olah pemerintah nggak punya uang begitu kan. Ada yang dirumahkan dan seterusnya. Padahal kalau kita merujuk pada Inpres 1 2025 itu kan tidak ada yang terkait dengan belanja rutin, tidak ada yang terkait dengan SDM dan kesehatan dan seterusnya. Maka ini yang kemudian harus dibersihkan dulu ya pikiran-pikiran yang kemudian liar yang berasal dari Kita ingin dengar dari Kang Ujang ya. Jadi penjelasan dari pertanyaan Mas Fitra itu bagaimana 306 triliun itu untuk apa saja sih Kang Ujang sebenarnya? Ya, tentu ini yang perlu menjawab adalah di Kementerian Teknis ya, Kementerian terutama Kemenkyu. Tetapi kita lihat Ibu Menkyu kan sudah menjelaskan juga di DPR. Ya kita melihatnya bahwa sesuatu yang bagus saja ketika kekhawatiran publik dulu sudah dijawab oleh pemerintah soal beasiswa, soal ya KIP ya dan lain sebagainya itu sudah membuat publik merasa nyaman juga. Oleh karena itu kalau kami boleh mengatakan Mbak Sylvia ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa tidak usah khawatir. Ada 4 hal yang tidak kena efisiensi gitu. Pertama belanja pegawai, kedua layanan dasar pegawai, ketiga layanan publik, dan yang keempat bantuan sosial. Nah inilah sebenarnya yang ada salah paham gitu ya dari banyak pihak terkait dengan persoalan efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Sejatinya selalu kami katakan di banyak kesempatan bahwa efisiensi ini adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran lemak-lemak di pembiayaan APBN kita agar betul-betul sehat dan tadi keberpihakannya jelas untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kami selalu bekerja keras untuk itu. Dan kami yakin apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya, di Inpres nomor 1 2025 tersebut ini untuk kebaikan struktur APBN kita, termasuk untuk tadi menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, yang tidak produktif, ya yang pemborosan dialihkan kepada hal-hal yang lebih produktif, terutama dialihkan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat Indonesia. Dan kami yakin pula bahwa apa yang kami lakukan, apa yang pemerintah lakukan, apa yang Bapak Presiden lakukan adalah sangat jelas keberpihakannya kepada kepentingan publik.
Baik, kita tunggu kalau begitu, Kang Ujang, kapan itu betul-betul akan disosialisasikan ya, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh kementerian lembaga masing-masing. Dan juga Mas Fitra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.